Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahadian. Saya merupakan guru TIK di SMA Negeri 4 Tasikmalaya yang berada di cabang dinas wilayah 12. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam perangkat lunak dan fungsinya. Baik, sebelum dimulai, saya akan jelaskan dulu apa yang disebut dengan perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan suatu bagian dari komputer yang tidak terpisahkan karena merupakan jembatan antara hardware dan alat input. Jadi, kita tidak bisa menggunakan sebuah komputer kalau tidak ada aplikasi yang disebut dengan perangkat lunak juga. Jadi baik itu sebuah komputer, PC maupun laptop, bahkan juga handphone, itu semuanya menggunakan perangkat lunak. Karena perangkat lunak tersebut yang menentukan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita butuhkan pada saat menggunakan alat tersebut. Nah, di sini ada beberapa macam perangkat lunak yang digunakan, yang terbagi-bagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan sistem operasi, yang kedua ada yang disebut dengan sistem database, yang berikutnya ada yang disebut dengan sistem program aplikasi, lalu juga ada yang disebut dengan sistem aplikasi bahasa atau program. Nah, contoh untuk sistem operasi yaitu adalah perangkat lunak yang biasa digunakan untuk mengendalikan program-program yang terdapat pada suatu alat tersebut. Jadi semacam wadahnya ya. Jadi sistem operasi itu semacam wadah dari beberapa aplikasi. Contoh, kalau kita akan menggunakan sebuah alat, otomatis kita harus tahu tempatnya di mana. Contoh ini kursi. Ya, kita akan duduk di kursi ini. Nah, ini kursi pasti tujuannya adalah untuk entah itu mau duduk atau untuk sekedar rebahan dan lain sebagainya. Tapi kursi ini berada di mana? Nah, ada di sebuah ruangan. Nah, sebuah ruangan itu diibaratkan adalah sebuah sistem operasinya. Nah, karena di sebuah ruangan itu tidak hanya ada kursi saja, ada meja, lemari, TV, kasur dan lain sebagainya. Nah, itu jadi sebuah ruangan ini yang atau juga wadah, itulah yang disebut dengan sistem operasi. Nah, di dalam sebuah ruangan terdapat berbagai macam-macam alat yang biasa kita gunakan sehari-hari. Contoh ya tadi, kursi untuk duduk, meja untuk bekerja atau untuk makan kalau meja makan, kasur untuk tempat tidur atau sekedar rebahan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan sistem operasi. Sistem operasi ini adalah sebuah wadah yang menampung semua aplikasi dan mengendalikan semua aplikasi yang terdapat pada aplikasi yang ada di gadget tersebut atau di alat tersebut. Satu aplikasi sistem operasi yang kita kenal kalau di di komputer atau laptop, Windows, Linux, Unix, ya itu. Kalau di handphone, Android, Macintosh atau macOS, ya. Apple yang bisa kalian kenal ya, itu Apple. Lalu juga berbagai macam lagi, ada beberapa sekarang udah banyak gadget yang mempunyai aplikasi sendiri seperti itu. Lalu berikutnya adalah tentang perangkat lunak bahasa pemrograman. Nah, ini merupakan bahasa pemrograman tersebut itu adalah sebuah program yang membuat aplikasi tersebut. Jadi itu hanya menggunakan bahasa komputer yang sangat sekali jarang orang menggunakannya karena memang kita membutuhkan beberapa pelatihan ya. Intinya ada pembelajaran khusus untuk bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman ini yang sering digunakan untuk membuat sebuah program. Ada Borland C, ada C++, ada Java, ya dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kalau kita bisa menguasai, maka secara otomatis kita juga bisa membuat program apa yang kita mau seperti itu ya. Itu. Lalu berikutnya ada program aplikasi yang sifatnya
yaitu tadi ya, isi dari wadah tersebut. Nah, ini program tersebut ini adalah aplikasi yang sering digunakan sehari-hari maupun pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, aplikasi-aplikasi ini juga dibagi berbagai macam tipe. Contoh ada yang disebut word processing. Nah, untuk word processing ini biasanya adalah aplikasi untuk membuat sebuah artikel atau tugas atau kuliah. Contoh Microsoft Word, lalu Google Doc, lalu Notepad, lalu dan lain sebagainya, banyak ya. Sekarang udah banyak program-program yang sifatnya untuk membuat artikel seperti itu, kata-kata atau tugas. Lalu database software itu juga ada banyak yang disebut, ada Oracle, ada Microsoft Access ya, dan lain sebagainya. Lalu juga spreadsheet. Nah, spreadsheet ini biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya akuntansi ya, accounting. Contoh Microsoft Excel, lalu Google Sheet, lalu spreadsheet, banyak lagi ya. Lalu multimedia. Nah, ada juga selain itu multimedia juga banyak. Ada Winamp, ada Windows Media Player, ada GOM Player, ada KMP Player ya, seperti itu. Dan banyak lagi media player klasik ya. Ya, betul. Seperti itu. Lalu ada juga presentation software ya, itu adalah biasanya digunakan untuk kita mempresentasikan sebuah artikel atau yang kita buat, atau misalkan desain yang kita buat. Contoh menggunakan Microsoft PowerPoint atau juga Microsoft apalagi kira-kira, ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada, selain itu ada lagi banyak ya. Di Google juga ada yang disebut dengan Google View ya, banyak lagi. Lalu juga berbagai macam ya, dan lain sebagainya. Nah, itu berbagai jenis software yang biasa digunakan untuk berbagai macam keperluan ya. Nah, biasanya kalau kita membeli sebuah komputer di sebuah toko, itu sudah terbundling. Terbundling itu adalah paket ya, sudah satu paket. Jadi terbundling tersebut di sini. Jadi pada saat kita membeli sebuah laptop atau PC, di dalamnya sudah ada program-program yang berisikan mulai dari sistem operasinya udah jelas, itu pasti karena itu wajib. Lalu yang kedua ada program yang sifatnya Office ya. Microsoft Office itu dalam satu mulut yang disebut dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, lalu Microsoft Access ya, itu satu bundling disebut dengan Microsoft PowerPoint. Lalu tambahan-tambahan lainnya untuk membaca yang disebut dengan Adobe Reader ya, untuk membaca file PDF ya, tipe-tipe PDF lah. Jadi PDF ini merupakan, kalau misalkan belum mengenal, yaitu file PDF adalah suatu dokumen yang sifatnya tidak bisa diedit. Jadi pada saat kalau kita membuat sebuah artikel, nah kalau artikel kita tidak mau diedit oleh orang lain atau hanya cukup dibaca saja, kita convert saja ya dari doc ke PDF, maka secara otomatis file-file PDF kita tidak bisa diotak-atik oleh orang lain gitu. Seperti itu. Nah, itu merupakan materi kali ini tentang pengenalan beberapa software kali ini. Nah, nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan beberapa macam hardware yang digunakan untuk biasa pada saat penggunaan komputer. Baik, mungkin segitu dulu dari saya. Kita lanjutkan pada materi saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.